Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, mari kita belajar IPA secara bersama-sama yuk. Apakah kalian tahu perpindahan panas atau kalor? Yuk kita simak. Perpindahan panas atau kalor merupakan berpindahnya kalor dari benda suhu tinggi ke benda dengan suhu lebih rendah yang terjadi secara alamiah. Perpindahan ini mengakibatkan terjadinya percampuran suhu dari kedua benda tersebut. Misalkan ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci, kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Nah, apakah kalian tahu perbedaan suhu dengan kalor? Suhu merupakan suatu besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Untuk mengetahui dengan pasti dingin atau panasnya suatu benda, kita memerlukan suatu besaran yang dapat diukur dengan alat ukur. Alat ukur pengukur suhu disebut dengan termometer. Sedangkan kalor merupakan bentuk energi pindah karena adanya perbedaan suhu. Secara alamiah, kalor berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Sebelum abad ke-17, orang beranggapan bahwa kalor merupakan zat yang pindah dari benda suhu tinggi ke benda bersuhu yang rendah. Nah, cara perpindahan kalor ada tiga, yaitu konduksi, konveksi, dan yang terakhir radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Dalam konduksi yang berpindah hanyalah energi saja, yaitu berupa panas. Contohnya ketika kita memanaskan batang logam, walaupun hanya di ujungnya yang dipanaskan, tetapi panasnya menyebar ke seluruh bagian logam tersebut. Hal tersebut menunjukkan panasnya berpindah. Yang kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Pada umumnya, zat penghantar yang dipakai berupa zat cair dan gas. Sepertinya contohnya, memanaskan air dalam panci hingga mendidih, terjadinya angin darat dan angin laut. Nah, yang terakhir, radiasi. Radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran tidak membutuhkan zat perantara. Contohnya yaitu tubuh terasa hangat ketika kita dekat dengan api unggun yang sedang menyala. Yang kedua, sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Dan yang terakhir adalah lampu pijar listrik yang sedang menyala. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Dadah.